Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini mari kita sama-sama kembali belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita memulai, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang penuh dengan kasih, kami bersyukur pada pagi hari ini kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan saat ini Tuhan, kami bersama-sama belajar kembali dari kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu itu adalah pelita dan terang bagi setiap jalan dan kehidupan kami. Kami butuh kebenaran firman-Mu yang akan menuntun kami, menerangi kami, sehingga kami bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan segala janji Tuhan tergenapi dalam hidup kami. Memberikan kami hikmat dan akal budi, baik buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, maupun pada setiap kami yang mendengarkan, sehingga berita firman-Mu bukan hanya sekedar informasi atau pengetahuan, tapi sungguh bisa mengubahkan kehidupan kami menjadi pribadi yang jauh lebih berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur dan akan memulai pembelajaran kami pada pagi hari ini dari kebenaran firman-Mu hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi saya menyapa dengan shalom, selamat salam sejahtera bagi setiap kita dimanapun kita berada. Perkenalkan, nama saya Ii Faria Indayani. Saya berasal dari kota Tape yang berada di Jawa Timur, di Bondowoso. Ya, saya dilahirkan kurang lebih 51 tahun yang lalu dari satu keluarga yang bukan orang percaya, tapi karena anugerah dan kemurahan Tuhan, pada akhirnya saya bisa mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, saya berada di kota Gorontalo sekarang di Pulau Sulawesi, satu kota yang tidak terlalu besar, ibu kota provinsi dari Provinsi Gorontalo. Saya mendampingi suami saya dalam penggembalaan di tempat ini. Selain itu, saya juga adalah seorang pengajar di sebuah sekolah teologi. Dan sehari-hari saya selain mendampingi suami dalam penggembalaan, saya juga menjadi seorang ibu tentunya dari seorang putri ya, yang sekarang sudah menyelesaikan studinya di Surabaya dan berdomisili di Surabaya. Baik Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini kita semua pasti menginginkan keberhasilan. Tidak ada orang yang merencanakan kegagalan dalam kehidupannya. Karena itu saya ingin kita bersama-sama belajar untuk menjadi berhasil, tapi dari sudut pandang kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari kita belajar tentang satu topik, from zero to hero. Baik, Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat satu statement ini from zero to hero, berarti dari nol, satu keadaan yang tidak berarti apa-apa, sampai menjadi berhasil. Ya, arti from zero to hero itu adalah perjuangan seseorang yang memulai dari titik terbawah dalam hidup tanpa apa-apa dan berhasil mencapai kesuksesan luar biasa. Jadi semua orang pasti mau berhasil, Bapak Ibu Saudara ya. Saya pun juga mau berhasil, siapapun di dalam dunia ini dia mau berhasil. Yang disebut sebagai from zero itu adalah dari orang yang tidak punya apa-apa, bisa dikatakan titik terbawah, titik terendah dalam hidupnya, dan berhasil mencapai kesuksesan luar biasa. Kita akan mendasari hari ini apa yang akan kita pelajari dari firman Tuhan yang ada di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-12. Nanti di slide sudah ada Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-12. Mari kita membaca ayat ini bersama-sama dan kemudian mengamenkannya. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12 berkata demikian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya. Demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ya, kisah ini adalah kisah yang diambil dari seorang hakim pada zaman Israel yang bernama Gideon. Allah menyebut dia sebagai pahlawan yang gagah
berani. Tapi mari kita akan lihat lebih dalam bagaimanakah sebetulnya seorang yang disebut Gideon. Siapakah Gideon itu? Ada beberapa ayat yang kita akan melihat bersama-sama untuk belajar tentang Gideon. Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-15. Saya akan membacakan buat setiap kita. Berkata begini, namun jawabnya kepadanya, maaf Tuhan, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Lihatlah kaumku yang terkecil di antara suku Manasya dan aku ini yang termuda dalam rumah ayahku. Ya mungkin sedikit berbeda karena saya tadi membacanya dalam Alkitab terjemahan baru ya, edisi yang kedua. Ya, kalau kita belajar dari ayat ini, kita melihat bagi Gideon ini adalah seorang yang berasal dari suku Manasye. Dan dikatakan bahwa ini adalah kaum berasal dari kaum yang terkecil di suku Manasye. Dan kemudian dia menyebutkan dirinya itu disebut sebagai yang terkecil, bukan cuma terkecil, tapi dia adalah termuda di dalam rumah ayahku. Jadi ada satu fakta yang memperlihatkan kepada kita pada hari ini, seorang yang bernama Gideon itu adalah seorang yang melihat dirinya sebagai seorang yang berasal dari dari kaum yang paling kecil di suku Manasya, tapi bukan cuma itu, dia mengatakan, aku yang paling muda. Seringkali orang itu meremehkan yang paling muda, yang paling kecil. Sering orang menganggap bahwa tidak mempunyai pengalaman sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kemudian yang kedua kita melihat, ya kita lihat dalam Manasya pasal 6 ayat 15 dikatakan bahwa dia merasa bahwa dia ini paling muda loh. Orang mengatakan, aduh kamu masih muda, kamu belum makan asam garam dalam kehidupan gitu ya. Saya sekarang udah 51 tahun. Pada waktu saya berumur kurang lebih 29 tahun, saya ditugaskan di sebuah gereja ya. Ya, di sebuah gereja dan kemudian gereja ini ibadahnya dalam bahasa Mandarin. Tapi saya tidak bisa berbahasa Mandarin ya. Jadi saya hanya berkhotbah dalam bahasa Indonesia dan kemudian diterjemahkan dalam bahasa Mandarin. Waktu itu saya sudah bersuami, sudah memiliki seorang anak ya yang kurang lebih masih beberapa bulan ya. Ketika saya masuk, saya sudah pakai baju yang menurut saya inilah baju pengkhotbah gitu ya. Saya duduk gitu ya. Ya mungkin saya yang mengenal mungkin hanya pimpinan dari ibadah itu ya, yang kayak misalnya pengurus-pengurus lain enggak kenal. Kemudian mereka bertanya, loh yang tugas mana? Baru kemudian pemimpin ibadah, oh ini sudah datang, sudah tarik. Oh masih muda ya. Nah seringkali ya mungkin tampilan saya pada waktu itu ya memang ya 20, tapi saya sudah hampir 30 tahun gitu ya. Saya berpikir kalau segini masih ya puji Tuhan masih dibilang muda ya. Tapi saya kemudian berkata, saya tahu di balik kata-kata masih muda itu artinya ada sebuah hal yang istilahnya bukan merendahkan, mungkin meragukan kemampuan saya dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, sementara mereka mungkin usianya adalah di atas saya semua rata-rata. Itulah usia yang masih muda seringkali dianggap sebagai tidak berpengalaman. Ya. Kemudian di ayat yang ke-11 ya, di ayat yang ke-11 dari Hakim-Hakim pasal 6, kita melihat gini. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbatin di Ofra, milik Yoas dari kaum Abieser Gideon anaknya, sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur agar tersembunyi dari orang Midian. Kemudian di ayat yang ke-27 dikatakan begini. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan dilakukannya seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena takut kepada kaum keluarganya dan orang-orang kota itu, ia tidak melakukannya pada siang hari tetapi pada malam hari. Nah kita melihat bahwa Gideon ini bukan cuma merasa dirinya masih muda, nggak punya pengalaman, tapi dia adalah seorang yang penakut. Kenapa dia melakukan mengirik gandum di tempat pemerasan anggur agar tersembunyi? Karena pada waktu itu bangsa Israel dalam istilahnya penjajahan atau dalam kekuasaan bangsa Midian, bangsa yang jauh lebih kuat dari mereka. Nah, dengan kata lain bisa disimpulkan Gideon adalah seorang yang
tidak percaya diri, seorang yang penakut, seorang yang mungkin dikatakan dia merasa tidak yakin kepada dirinya. Bisa nggak sih dia melakukan sesuatu gitu ya. Ya, tapi kemudian kita melihat seorang yang seperti Gideon, seorang yang ragu-ragu, seorang yang penakut, seorang yang tidak percaya diri, tapi Tuhan menyebut dia sebagai pahlawan yang gagah berani. Apa yang menyebabkan kemudian Gideon ini menjadi seorang yang berubah? Ya, Gideon mengalami transformasi, perubahan ya. Perubahan dari seorang yang tidak percaya diri, seorang yang penakut, seorang yang ragu-ragu, dia mengalami transformasi. Dia mengalami transformasi menjadi seorang pemberani dan pahlawan. Ya, siapapun kita, entah hari ini kita sedang dalam posisi masih muda, ataupun kita sudah berumur, tapi mungkin kita mengalami satu perasaan dalam diri kita, saya nggak bisa bikin apa-apa, saya nggak bisa berbuat apa-apa untuk Tuhan, saya merasa tidak berguna, saya merasa tidak bermanfaat, tidak ada sesuatu yang saya bisa alami. Kalau seorang Gideon yang penakut, yang ragu-ragu, itu bisa mengalami perubahan menjadi seorang pahlawan yang gagah berani. Saya, Bapak Ibu Saudara, juga bisa mengalami. Karena kita menyembah Allah yang sama. Allah dalam Kristus Yesus, Allah yang luar biasa, Allah yang penuh dengan cinta kepada kita. Allah yang sudah datang ke dalam dunia, menyelamatkan kita sekalian. Allah yang sama yang sudah berkarya dalam hidup Gideon adalah Allah yang sama yang juga akan membuat kita mengalami transformasi. Apa yang harus dialami? Apa yang harus kita lakukan supaya kita juga mengalami transformasi? Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12 sampai 19. Berkata begini, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman, Tuhan menyertai engkau, hai pejuang yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, maaf Tuhan, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan meninggalkan kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu Tuhan berpaling dan berfirman kepadanya, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku yang mengutus engkau? Namun jawabnya kepadanya, maaf Tuhan, dengan apakah aku selamatkan orang Israel? Lihatlah, kaumku yang terkecil di antara suku Manasye, dan aku ini yang termuda dalam rumah ayahku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi aku akan menyertai engkau, sehingga aku akan mengalahkan orang Midian seperti satu orang saja. Gideon menjawab kepadanya, jikalau aku mendapat kemurahan hatimu, berilah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang membawa persembahanku kepadamu dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tetap di sini sampai engkau kembali. Kemudian masuklah Gideon dan mengolah seekor anak kambing dan roti tidak beragi dari 1 eva tepung. Ia menaruh daging itu dalam bakul dan kuahnya dalam periuk. Lalu dibawanya kepadanya di bawah pohon tarbantin dan disuguhkannya. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita baca ini memperlihatkan ada satu pertemuan Gideon dengan Tuhan. Sekali lagi, apa yang kita baca itu memperlihatkan kepada kita bahwa ada sebuah perjumpaan atau pertemuan dengan Tuhan. Nah, kita melihat di sini Gideon bukan cuma berjumpa sama Tuhan, tapi Gideon itu menjalin sebuah hubungan dengan Tuhan. Mengapa saya katakan menjalin hubungan? Karena ada sebuah dialog, ada sebuah komunikasi dengan Tuhan.
Jadi kalau Bapak Ibu Saudara, saya dan hari ini kita mengalami situasi yang tidak jauh berbeda dengan Gideon. Kita mengalami keraguan karena kita melihat bahwa persoalan-persoalan hidup dalam kehidupan kita ini tidak selesai. Atau tidak ada sesuatu yang berhasil yang kita lakukan. Mari kita mulai dengan membangun relasi dengan Tuhan. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu akan mengubahkan segala sesuatu dalam hidup kita. Gideon, seorang yang ragu-ragu, seorang yang mengalami krisis kepercayaan diri, nggak percaya bahwa Tuhan sudah taruh sesuatu hal dalam hidupnya, satu kemampuan dalam hidupnya yang bisa dipakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dia mengalami keraguan. Tapi perjumpaannya dengan Tuhan, dan ketika dia mulai membangun komunikasi, dia berdialog dengan Tuhan, maka ada sebuah perubahan yang terjadi. Bapak Ibu, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang luar biasa. Saya pernah mengalami dalam satu hidup saya, gitu ya. Saya berjumpa dengan orang ini adalah seorang yang begitu luar biasa dalam Tuhan. Saya mengatakan seorang yang sangat dekat dengan Tuhan. Kalau saya jumpa dengan orang ini gitu ya, pada waktu masih di Surabaya, seringkali perjumpaan saya dengan dia tuh membakar hati saya. Ada sesuatu rasanya yang saya dapatkan. Nggak pernah saya jumpa orang ini, saya nggak dapatkan sesuatu. Saya selalu mendapatkan berkat, saya selalu mendapatkan api yang baru sehingga membakar hati saya. Ini baru pribadi manusia yang dekat sama Tuhan. Bayangkan kalau kita punya relasi dengan Tuhan. Tuhan kita itu adalah pribadi yang cinta dengan kita. Pribadi yang luar biasa. Kalau kita punya waktu, kita bangun relasi dengan Tuhan. Saya percaya ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup saya. Hari-hari ini saya sedang bergumul dengan satu kondisi hidup saya yang tidak sehat gitu ya. Ya, tiba-tiba saja saya melihat leher sebelah kanan saya itu agak bengkak. Tapi 15 tahun yang lalu saya juga pernah mengalami pengalaman yang sama. Dan kemudian ketika saya bengkak, karena mama kandung saya itu punya riwayat kesehatan tiroid dan kemudian meninggal karena terlambat ya. Ketahuannya udah terlambat dan udah besar dan sebagainya. Akhirnya dia meninggal. Saya berpikir, ya hidup mati di tangan Tuhan Bapak Ibu ya, tapi kita juga perlu berhikmat. Ya, saya datang ke dokter dan kemudian di USG lah. Memang dia bilang kalau getah bening itu ya penyebabnya banyak. Ya karena saya juga habis melakukan perjalanan 1 bulan saya berada di Pulau Jawa ya. Saya berada di kota Bondowoso, di kota Solo, ada beberapa hal yang saya kerjakan, bahkan saya sempat ke Banjarmasin gitu ya, dan kemudian sesudah itu kembali ke Gorontalo dan melakukan kegiatan. 10 hari kemudian saya harus berangkat untuk rapat kerja nasional di Kota Palu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya dokternya bilang ya kalau dari ceritanya Ibu bisa jadi karena kecapean. Tapi dokternya ini bilang karena ini dekat dengan tiroid, mari Ibu silakan USG. Ya saya USG, singkat cerita, ya pada waktu USG dokter yang USG berkata, Ibu ada turunan tiroid? Oh saya bilang iya ada. Nah diketemukanlah sebuah benjolan. Bapak Ibu tidak ada orang yang tidak akan mengalami ya kaget, minimal ya kaget gitu ya. Saya kaget. Tuhan ini apalagi gitu ya yang sedang Tuhan izinkan terjadi. Tapi Bapak Ibu, ketika saya kembali datang kepada Tuhan, ketika saya mulai memuji Tuhan, ketika saya mulai menyembah Tuhan, ketika saya mulai membaca perkataan-perkataan Tuhan dalam Alkitab yang kita miliki, itu memberikan kekuatan. Mungkin sakitnya belum sembuh. Mungkin itu benjolan masih ada, itu bengkak masih, kelenjar getah bening saya masih bengkak. Tapi hal yang sangat luar biasa Tuhan kerjakan. Tuhan memberikan sebuah keyakinan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup saya pada hari-hari ini, itu sepengetahuan Tuhan, seizin Tuhan. Dan kalau itu diizinkan, maka saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan, bahkan Tuhan akan memberikan solusi yang terbaik bagi pergumulan saya. Tapi di mana saya menemukan itu? Ketika saya mulai datang kepada Tuhan, ketika saya mulai
menyembah Tuhan, ketika saya mulai membaca firman Tuhan, itu memberikan kekuatan. Kalau hari ini kita merasa ragu-ragu, mari mulai dengan membangun relasi dengan Tuhan. Tiap hari, Bapak Ibu, waktu yang paling baik kapan? Mau pagi hari, monggo pagi hari. Kalau malam hari, monggo malam hari. Bahkan mungkin siang hari, monggo. Tapi punya waktu di mana kita bisa membangun relasi dengan Tuhan. Yang kedua, Hakim-Hakim pasal 6 ayat 25 sampai 27. Berkata begini. Malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan milik ayam. Lembu jantan kedua yang berumur 7 tahun. Runtuhkan mesbah Baal milik ayammu. Dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Dirikanlah mesbah bagi Tuhan Allahmu, tersusun rapi di bagian tertinggi kubu pertahanan itu. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua tadi dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebak itu. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan dilakukannya seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena takut kepada kaum keluarganya dan orang-orang kota itu, ia tidak melakukan pada siang hari tapi pada malam hari. Yang kedua, Bapak Ibu, kita membangun relasi dengan Tuhan itu step awal. Yang kedua adalah dimulai dengan membangun, dan yang kedua dilanjutkan dalam hidup dengan hidup dalam ketaatan. Jadi yang kedua ini bicara tentang hidup dalam ketaatan. Ketika dalam relasi dengan Tuhan, Gideon ini mendengar dan memperhatikan apa yang Tuhan inginkan. Dia harus meruntuhkan mesbah Baal milik ayahnya, menebang tiang berhala yang di dekatnya, kemudian mendirikan mesbah bagi Tuhan. Dan yang kita lihat, apa yang dia dengar, itu yang dia lakukan. Ya, apa itu taat? Taat itu dimulai dengan kita mendengar suara Tuhan, atau kita membaca firman Tuhan dan kita tahu ini kehendak Tuhan. Tapi bukan sekedar mendengar atau membaca, tapi memperhatikan. Jadi mendengar atau membaca, memperhatikan. Dan yang ketiga adalah melakukan. Itu hidup dalam ketaatan. Relasi dengan Tuhan itu membuat kita menjadi kokoh, teguh, tapi ini harus dilanjutkan dengan hidup dalam ketaatan. Apa yang Tuhan kehendaki dalam hari-hari ini? Saya percaya bahwa setiap kita, kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi, maka tiap hari Tuhan itu pasti akan berfirman. Di pagi hari tadi saya misalnya belajar kebenaran firman Tuhan, dan kemudian saya membiasakan diri mencatat apa yang saya dapat dari bacaan itu. Ya, selain saya harus membagikan kepada jemaat yang saya layani, tapi itu adalah berkat pribadi yang khusus untuk saya. Saya belajar tadi tentang perumpamaan tentang talenta. Saya belajar tentang bagaimana kita harus belajar setia, belajar bertanggung jawab dengan hal yang mungkin paling kecil yang Tuhan sedang percayakan. Dan itu kalau kita lakukan dengan ketaatan, Tuhan akan mempercayakan kita perkara yang jauh lebih besar. Jadi mari kita hidup dalam ketaatan. Apapun yang Tuhan inginkan, mari kita peka terhadap suara Tuhan. Mari kita minta supaya telinga kita ini bukan hanya mendengar, tapi kita mendengarkan, memperhatikan. Mata kita bukan hanya sekedar membaca, tapi kita mengerti apa yang kita baca. Dan kemudian kita melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, Hakim-Hakim pasal 6 ayat 34 itu berkata begini. Pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon. Lalu ia meniup sangkakala dan mengerahkan kaum Abiezer mengikuti dia. Yang ketiga, dikuasai oleh Roh Kudus. Seorang yang bernama Gideon, mengapa dia bisa dari orang yang tidak percaya diri, ragu-ragu, kemudian menjadi seorang yang disebut pahlawan gagah berani. Yang ketiga, hidupnya dikuasai oleh Roh Tuhan, oleh Roh Kudus. Kata dikuasai oleh Roh Tuhan itu berbicara dipimpin oleh Roh Tuhan.
Jadi yang pegang kendali dalam hidupnya Gideon bukan Gideon lagi, tapi Roh Tuhan. Kita belajar dalam perjanjian baru, dalam kitab Galatia pasal 5. Itu secara jelas Paulus mengatakan tidak lagi hidup kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Sehingga dalam diri kita itu menghasilkan buah. Ya, buah Roh Kudus ya, 1 buah 9 rasa. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita belajar dari perjanjian lama. Ada seorang tokoh juga yang bernama Yusuf. Ketika Roh Tuhan menguasai dia menjadi seorang yang penuh dengan hikmat. Dan bukan cuma Yusuf yang merasakan pimpinan Roh, tapi orang di sekelilingnya melihat, wah Yusuf ini, Raja Fir'aun dan seluruh pegawainya melihat, dia adalah seorang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga dia begitu berhikmat, sehingga dia bisa memberikan solusi terhadap situasi dan kondisi yang sedang dihadapi oleh Mesir saat itu. Kita kenal tokoh yang bernama Daniel dalam Alkitab. Alkitab juga mencatat dia adalah seorang yang dikuasai oleh Roh Tuhan. Sehingga dia juga menjadi seorang yang begitu berhikmat. Dia dipakai dalam 3 generasi raja. Kalau kita lihat di dalam kitab Daniel. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita sangat membutuhkan pimpinan Roh Kudus. Nggak mampu kita kalau kita mau berjalan dengan kekuatan kita. Semakin hari kesulitan semakin menjadi-jadi. Tapi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus, dia tidak akan menjadi gentar, dia tidak akan menjadi takut, tapi dia akan menjadi semakin teguh. Dalam satu persekutuan di tempat kami, ada seorang yang pada waktu itu bertugas men-sharingkan firman Tuhan. Dia membagikan sebuah kesaksian. Dia menceritakan, dia punya sebuah toko, ya toko alat-alat listrik. Persaingan hari-hari ini dia bilang sangat ketat. Bahkan menjadi persaingan yang tidak sehat. Beberapa kali dia punya sales yang sudah dididik, yang sudah oke lah, diambil oleh saingan bisnisnya. Dan ini bukan orang yang tidak dikenal, dia berkata. Saya kenal, sama-sama Kristen. Dan terakhir dia melihat, dia marah. Sudah angkat telepon. Ya sudah angkat telepon. Sudah mau, ya istilahnya mungkin sudah yang akan keluar perkataan, ini perkataan marah. Tapi pada waktu dia mau angkat telepon, dia angkat telepon dan kemudian dia sudah mau marah, tiba-tiba kayak ada seperti yang menyiram dia dan membuat dia menjadi tenang dan tidak emosi. Dia berkata, saya tahu ini bukan saya. Saya tahu ini roh Allah yang ada di dalam diri saya yang mengerem saya. Sehingga saya tidak mengeluarkan perkataan yang marah. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat jahat. Hari-hari di mana ada banyak kesulitan yang terjadi lebih dari hari-hari yang lalu. Kita butuh dipimpin oleh Roh-Nya. Orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan adalah orang yang peka terhadap suara Tuhan. Orang yang bisa melihat sekalipun hidup kita penuh dengan kesulitan, tapi ada Tuhan yang sedang berjalan bersama dengan kita. Orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, dia tahu sekalipun dia harus melalui bahkan lembah kelam sekalipun, dia tidak pernah sendirian. Karena ada gada dan tongkat Tuhan yang menyertai dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya nggak tahu pergumulan Bapak Ibu Saudara pada hari-hari ini. Tapi yang saya tahu, kalau Roh Tuhan ada di dalam diri kita, dia bisa membuat kita menjadi lebih kuat. Dia bisa menjadikan kita lebih berhikmat. Dia bisa menjadikan kita tetap teguh, tetap bertahan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sangat sulit sekalipun. Kita butuh Roh Tuhan. Ketika selesai wisuda, anak saya WA ke saya. Ma, saya ini punya kebutuhan karena anak saya bergerak di dunia komunikasi ya. Jadi dia
berkata, saya ini butuh alat-alat untuk kerja. Saya butuh lagi 1 HP untuk membackup pekerjaannya gitu ya. Dia tanya, apa yang harus saya lakukan supaya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya saya bisa mendapatkan uang? Saya bilang, Mama tidak tahu. Mama tidak tahu caranya bagaimana mendapatkan uang dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tapi saya ingatkan begini. Ingat pada waktu kamu wisuda, ada seorang yang menyampaikan firman Tuhan dalam kitab Amsal. Percayalah dengan segenap hatimu kepada Tuhan dan jangan bersandar kepada kekuatanmu sendiri. Saya berkata, belajar percaya sama Tuhan. Jangan bersandar dengan kekuatanmu sendiri. Jangan berjalan dengan pikiranmu sendiri. Tapi berjalan karena percaya kepada Tuhan. Orang yang dikuasai oleh Roh Kudus itu adalah orang yang berani mempercayakan hidupnya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Pada waktu saya akan datang ke wisuda anak saya mulai berdiskusi dengan suami saya gitu ya. Saya bilang, situasi kondisi ini lagi tidak memungkinkan kalau kita berdua harus pergi sama-sama. Karena bulan Juni kami baru dari Surabaya menghadiri satu acara gereja ya di Surabaya. Saya berkata, jadi salah satu yang harus pergi. Siapa yang mau pergi? Dan suami saya bilang, ya saya yang pergi. Gitu ya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini biayanya juga cukup besar. Dan sementara saya mempersiapkan untuk saya mau berangkat, tiba-tiba juga ada dari sinode saya mengatakan bahwa saya harus mengikuti sebuah pelatihan di Surabaya. Waktunya itu 2 minggu. Saya kemudian berpikir, kalau saya pulang lagi ke Gorontalo, ini waduh uangnya lebih besar lagi gitu ya untuk tiket perjalanan. Saya berkata, wah saya harus stay nih di Surabaya. Tapi Bapak Ibu Saudara, stay di Surabaya berarti saya akan kami sekeluarga berarti kan ada 2 penghidupan, 1 Gorontalo, 1 Surabaya. Nah kemudian saya berkata sama Tuhan, Tuhan ini biaya cukup besar. Nah 1 kali kemudian ada salah satu teman saya bilang, mau nggak gantikan saya? Pergi ke Banjarmasin untuk melatih guru-guru sekolah minggu. Mau saya bilang. Tapi saya punya 1 syarat. Saya sambil berdoa, Tuhan kalau ini jalan Tuhan, ini adalah 1 jalan pembuka untuk saya berangkat ke Surabaya. Saya mau tolong cover tiket saya 1 kali saja dari Gorontalo ke Surabaya. Saya nggak minta yang lain-lainnya, itu saja. Mau di sana tidak ditinggalkan di penginapan yang baik, pokoknya itu saja. Saya nggak minta yang lain-lain, saya bilang. Itu saja. Dia bilang, oke, tapi saya cuma bisa kasih itu tiket waktu sama 6. Dia bilang, saya cuma bisa kasih 1 juta. Saya bilang, Tuhan ini berangkat atau enggak ya? Suami saya mulai bilang, ya itu cuma 1 juta, berarti kamu sih kasih lagi 600, bagaimana? Ya, saya berdoa sama Tuhan. Tapi Tuhan, ya, tapi roh Allah di dalam diri saya berkata, berangkat saja. Ya sudah berangkat saja. Begitu selesai acara, saya menyampaikan training, saya acara makan malam gitu ya. Didekati sama seorang pengurus dari gereja yang mengkoordinir gereja di daerah itu. Dia bisik sama saya, Bu, tiketnya untuk ibu itu bagaimana? Sudah? Oh sudah, saya sudah dikasih 1 juta. Nah nanti sisanya biar saya cover sendiri. Saya bilang begitu. Tapi dia bilang, nggak usah Bu, berapa kurangnya? Kami yang tambah. Bapak Ibu Saudara, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu adalah orang yang berani melalui sebuah tantangan dan percaya bahwa Tuhan itu nggak akan pernah biarkan. Itu yang menjadi keyakinan saya. Saya pada waktu saya sempat ragu-ragu, tapi pimpinan roh dalam diri saya itu begitu kuat yang berkata, kamu sih berangkat ke Banjarmasin, training guru-guru gitu ya. Saya bilang, Tuhan uangnya tidak cukup, udah berangkat aja.
dan Tuhan itu betul-betul bertanggung jawab. Tapi mesti peka, berani ya melakukan apa yang dikehendakinya. Bapak Ibu Saudara, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu adalah orang yang betul-betul menyandarkan dirinya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Apapun situasi kondisi hari-hari ini, mari sama-sama kita minta, Roh Kudus pimpin hidup saya. Jangan lagi kita yang di depan, tapi izinkan Tuhan melalui pimpinan Roh-Nya itu yang menuntun hidup kita. Mari kita berkata seperti Musa, kalau Engkau nggak berjalan di depan kami Tuhan, kami nggak berani. Mari kita mau berdoa dengan doa yang sama. Tuhan, kalau Roh-Mu tidak memimpin kami, kalau Roh-Mu tidak menguasai kami, maka kami tidak berani Tuhan menjalani kehidupan ini. Terlalu sulit. Kemarin saya sempat sharing bersama dengan seorang ibu, dia berkata, Bu, ini zaman sekarang kayak begini ya Bu. Anaknya masih kelas 1 SD. Waduh, kalau zaman anak saya gimana Bu ya ke depan? Kesulitan kan pasti semakin betul. Tapi saya berkata, jangan takut. Selama hidup kita bersama dengan Tuhan, selama Roh-Nya menguasai kita, kita izinkan Roh-Nya menguasai kita. Sesulit apapun keadaan yang diizinkan Tuhan, Tuhan pasti selalu punya jalan keluar. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak terbersih dari hati, yang belum pernah kita dengar, itu yang Tuhan akan sediakan. Tapi beri diri kita dipimpin oleh Roh-Nya. Memang tidak mudah mematikan kedagingan dan hidup menurut Roh Kudus pimpinannya. Tapi nggak ada yang mustahil. Kalau kita mau dipimpin oleh Roh-Nya, seorang Gideon yang ragu-ragu, yang takut, yang nggak percaya diri. Tapi ketika Roh Tuhan ada di dalam dirinya, maka dia bisa mengalahkan bangsa Midian secara ajaib dan luar biasa. Dia adalah pahlawan yang gagah berani. Latar belakang hidup kita. Mungkin kita pernah jatuh. Hari-hari ini mungkin bahkan kita pernah jatuh dalam dosa. Mungkin orang tidak pandang kita karena kita jatuh di dalam dosa. Tapi hari ini kalau kita mau bangun relasi kita dengan Tuhan, kita hidup dalam ketaatan, dikuasai oleh Roh-Nya. Kalau Gideon bisa mengalami perubahan hidup, saya Bapak Ibu dan Saudara itu pasti mengalami perubahan hidup. Karena kita menyembah Tuhan yang sama. Tuhan yang dipanggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, Hakim-Hakim pasal 8 ayat yang ke-22. Hakim-Hakim pasal 8 ayat yang ke-22. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, "Hendaklah engkau memerintah kami, baik engkau, anakmu maupun anak cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian." Yang keempat, kita itu punya kompetensi. Saya memang menempatkan ini di bagian yang terakhir. Karena mari kita mendahulunya, semua hidup kita dimulai dengan Tuhan. Tapi ingat, Tuhan itu memberikan kita kompetensi, kemampuan. Dalam hal ini Tuhan kasih kepada Gideon itu kemampuan untuk memimpin, leadership. Saya percaya setiap kita itu punya kemampuan. Saya ingat begini, kemampuan itu seringkali keluar ketika masa-masa krisis dalam hidup kita. Jeruk manis, ya saya biasa dulu minum baby pacitan gitu ya, itu akan mengeluarkan sarinya yang bermanfaat bagi tubuh kita kalau dia ditekan. Kalau dia diperas, dia keluarkan sari jeruk dan itu berguna. Kadang-kadang kita mesti masuki masa krisis. Supaya apa? Supaya kemampuan dalam diri kita yang dulu enggak keluar itu keluar. Pada waktu masa pandemi. Ketika
kita susah ya, bukan susah ya, kita juga membatasi ya membeli makanan di luar. Salah seorang jemaat saya menemukan potensi dalam dirinya yang nggak keluar, yang belum keluar gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa? Dia berkata, suami saya itu sering kali, sebentar Bapak Ibu ya, ada sedikit gangguan ya di laptop saya. Ya, suami saya itu suka makan kue. Akhirnya dia mulai belajar membuat kue. Dari kue-kue sederhana sampai akhirnya kue-kue tradisional. Dan kemudian setelah pandemik selesai, potensi yang tertekan karena pandemik ini keluar, dan itu sekarang menjadikan sebuah profesi yang menghasilkan cuan gitu ya. Jadi dari mana? Dari tekanan hidup, dari krisis yang sedang terjadi pada waktu itu, sehingga dia menemukan satu potensi, ternyata saya bisa bikin kue loh. Ternyata kue saya ini enak loh. Oh, ternyata kue saya ini bisa dijual dan kemudian menghasilkan cuan. Dari mana? Dari tekanan hidup. Ada seorang ibu lagi di tempat saya. Dulunya dia punya kios di rumahnya. Kemudian ya namanya perjalanan hidup itu kan tidak selalu di atas ya. Dia adalah seorang ibu janda yang memiliki 2 anak. Ya lewat kiosnya itu dia sudah berhasil menyekolahkan anaknya, bahkan kemudian menjadi berhasil lewat S1 dan sekarang sedang anak yang kedua. Dia 9 tahun ditinggalkan oleh suaminya karena suaminya dipanggil Tuhan. Kemudian saya berkata, Ci ini pintar masak loh. Makanannya tuh rata-rata enak loh dia masak. Kenapa tidak mencoba? Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, ya karena kiosnya mulai menurun ya, dia mulai mencoba sesuatu yang baru. Dan makanannya enak ya, rice bowl, dan sekarang udah masuk di GrabFood, dan bintangnya dia seringkali menuliskan kesaksian, dia berkata bahwa dari bintangnya dulu pernah 5 turun gitu ya, jadi 4, 3, 4 lama, dan sekarang jadi 5. Ya, saya mengatakan bahwa itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Setiap kita itu punya kemampuan, punya kompetensi. Cuman kalau hari ini kita mengatakan kita nggak bisa bikin apa-apa, bukan karena kita nggak punya kompetensi, tapi kompetensinya tuh belum keluar, mesti dikeluarin dulu. Ya, kadang-kadang Tuhan izinkan krisis supaya apa? Supaya kita bisa mengeluarkan potensi-potensi tersembunyi. Anak saya pada waktu umur 3 tahun, itu oleh suami saya diminta untuk dia les piano. 8 tahun. Sampai kemudian, ya sampai akhirnya kami pindah ke Gorontalo, stop ya. Enggak lagi meneruskan. Kemudian di Gorontalo, saya kemudian melihat Tuhan membawa dia sehingga dia itu bisa tiba-tiba dipanggil untuk menyanyi di sekolah. Saya dengar suaranya. Suaranya bagus ya, saya bilang. Saya bilang sama suami saya, kita kayaknya dulu salah nih. Kayaknya dulu tuh harusnya dia di abdi menyanyi, saya bilang. Suaranya bagus loh ternyata. Nah kemudian, ya ini tidak keluar pada waktu di Surabaya, keluarnya di Gorontalo. Tiba-tiba dia sudah mulai, ya biasa tamborin ya di gereja. Tapi kemudian di sekolah tiba-tiba dia dipilih. Saya kepingin nari tradisional. Ya puji Tuhan, itu keluar ya, potensi-potensi yang dulu belum keluar akhirnya keluar. Dan karena kompetensi inilah pada akhirnya, ya nggak salah juga Bapak Ibu ya melatih piano, nggak salah untuk melatih feeling musiknya. Dan akhirnya puji Tuhan pada tahun 2020 sebelum pandemi ya, 2019 sebelum pandemi. Nah itu dia terpilih menjadi perwakilan dari Provinsi Gorontalo untuk menjadi paduan suara Gita Bahana Nusantara. Potensi itu harus keluar. Dan lewat potensi inilah Tuhan itu akan membawa kita from zero
to hero. Ya. Jadi from zero to hero itu adalah semangat untuk terus berjuang, belajar, bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik, terlepas dari latar belakang atau keadaan awal, bersama dengan Tuhan. Jangan tidak bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Kalau orang-orang di dunia, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka bisa menjadi sukses karena mereka mengandalkan diri mereka, apalagi kita yang berjalan bersama dengan Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita akan bisa menjadi berhasil. Bukan cuma sekedar berhasil, tapi menjadi hero, menjadi pahlawan yang gagah berani. Sekali lagi, mari kita belajar dari firman Tuhan. Seorang yang penakut, seorang yang ragu-ragu bisa jadi pahlawan yang gagah berani. Bahkan kemudian bangsa Israel meminta dia menjadi pemimpin. Kenapa? Karena dia bertemu dengan Tuhan. Dia mengalami transformasi hidup bersama dengan Tuhan. Dia mengizinkan hidupnya bertemu dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia membangun, bukan cuma berjumpa, tapi dia membangun relasi dengan Tuhan. Dia hidup dalam ketaatan. Dia memberikan dirinya dipimpin oleh rohnya, oleh roh Tuhan. Dan kompetensi yang dimiliki dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Seorang yang tidak ada apa-apanya, zero, nol besar, tapi bisa menjadi seorang pahlawan. Kenapa? Karena dia berjalan bersama dengan Tuhan. Terus berjuang, terus belajar, bertransformasi jadi pribadi yang lebih baik. Bersama dengan Tuhan. Apa yang kita dapatkan pada hari ini? Pesan firman Tuhan, siapapun kita, mau kita ibu rumah tangga, mau kita seorang kepala rumah tangga, mau kita seorang owner perusahaan, mau kita seorang wira swasta, kita karyawan, atau kita pelajar. Mungkin kita berkata, saya bukan apa-apa Tuhan, saya bukan siapa-siapa. Siapapun kita, kalau hari ini kita memutuskan untuk membangun relasi dengan Tuhan. Tuhan, hari ini saya dengar firman Tuhan, saya mau jadi pahlawanmu Tuhan. Pahlawan dalam keluarga, pahlawan di tengah-tengah masyarakat, pahlawan di tengah-tengah gereja. Orang yang betul-betul dipakai Tuhan jadi berkat. Mari putuskan untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Punya waktu bersama dengan Tuhan. Hidup dalam ketaatan. Dipimpin oleh rohnya. Kemudian kembangkan kompetensi kita. Perhatikan, maka pada saat yang tepat, momentumnya Tuhan, Tuhan akan mengangkat kita menjadi pahlawan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Siapapun yang mendengar firman-Mu pada hari ini, kami yang sedang dalam posisi di titik terbawah dalam hidup kami. Tapi kami tahu Tuhan, kami akan menjadi seorang yang berhasil. Kalau Tuhan bisa mengubah seorang Gideon yang penakut, yang penuh dengan keraguan, tidak percaya diri, jadi seorang pahlawan yang gagah berani bagi bangsa Israel. Engkau Tuhan yang sama yang kami sembah. Engkau juga sanggup mengubah hidup kami. Mungkin ada di antara kami yang saat ini sedang ragu-ragu, gak percaya diri. Tapi kami tahu ketika kami dengar firman-Mu pada hari ini, kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu akan mengubah hidup kami jadi seorang yang bermanfaat, seorang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Kami percaya Tuhan. Karena itu Allah Roh Kudus, kami mau bersama-sama menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pimpin hidup kami Tuhan. Biar kami punya satu komitmen di hadapan-Mu. Setiap hari Tuhan kami mau quality time bersama dengan Engkau. Bangun sebuah relasi, sebuah hubungan yang intim, yang dekat dengan Tuhan. Dan kami mau Tuhan memiliki telinga yang sungguh bisa mendengar suara-Mu, peka terhadap suara-Mu. Bukan cuma peka Tuhan, tapi kami diberikan kemampuan untuk melakukan segala kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpinlah hidup kami ya Roh Kudus. Kuasai hidup kami sehingga kami bisa membedakan apa yang menjadi kehendak-Mu dan bukan. Dan kami diberikan keberanian untuk melakukan firman-Mu. Dan Tuhan juga tolong berikan kemampuan kami untuk menemukan
Potensi kompetensi kami dalam diri kami bukan cuma menemukan Tuhan, tapi kami mau belajar mengembangkannya. Kami tidak mau patah semangat. Mungkin ada di antara kami yang sedang berada di titik-titik terendah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Biarlah Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Mengubahkan mereka. Membawa mereka bertemu dengan Engkau Tuhan. Dan memberikan kekuatan yang baru. Dan kami percaya Tuhan akan membangkitkan semangat. Memberikan kami Tuhan semangat juang yang tidak ada hentinya. Terus berjuang, terus menerus kami belajar dekat dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, suara hamba-Mu berhenti sampai di sini, tetapi kami percaya Roh-Mu akan terus bekerja mengerjakan yang seharusnya dikerjakan. Kami percaya benih firman yang ditabur tidak akan pernah kembali sia-sia, tapi mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan sampai segala janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dan siapapun kita, percayalah Tuhan akan memakai kita menjadi seorang pahlawan yang gagah berani di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja kita. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.